Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolani, NIM 2124002, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jarimah qisas. Nah, hukuman mati dalam pidana Islam dikenal dengan jarimah qisas. Jarimah qisas adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qisas ataupun hukuman diyat. Qisas artinya balasan sepadan. Balasan sepadan seperti apa yang telah dilakukan kepada korban, misalnya pelaku pembunuhan dikisas dengan cara dibunuh, ataupun seseorang pelaku yang telah melukai orang lain maka dikisas dengan cara yang telah dilakukannya kepada orang tersebut, misalnya kisas tangan dengan tangan, kisas mata dengan mata, kisas hidung dengan hidung. Sedangkan diyat adalah ganti rugi akibat suatu tindak kejahatan yang telah dilakukan seorang, misalnya orang yang tidak sengaja membunuh orang lain maka dijatuhkan hukuman diyat berupa membebaskan hamba sahaya serta membayarkan 100 ekor unta kepada keluarga korban. Dasar hukum jarimah qisas. Qisas diatur dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan rahmat bagi kamu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang sangat pedih. Sedangkan diyat diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, kecuali jika mereka keluarga terbunuh tersebut bersedekah. Jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, tindak pidana apa saja sih yang dapat dikenai qisas ataupun diyat? Nah, tindak pidana yang dapat dikenai qisas ataupun diyat, yang pertama yaitu pembunuhan. Pembunuhan di sini ada beberapa macam yang dapat dikenai qisas ataupun diyat. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja, kemudian pembunuhan yang tidak disengaja, serta pembunuhan yang seperti sengaja. Saya akan menjelaskan satu persatu mana saja yang dapat dikenai qisas ataupun mana saja yang dapat dikenai diyat. Yaitu pertama, pembunuhan yang disengaja. Nah, pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang memang sudah diniatkan atau direncanakan oleh pelaku agar korban tersebut terbunuh dengan cara apapun. Pembunuhan yang disengaja sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman maksimal bagi pelaku pembunuhan disengaja yaitu dengan cara diqisas sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Namun apabila keluarga korban memaafkan, maka pelaku hendaknya diwajibkan membayar diyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia diserahkan sepenuhnya kepada keluarga terbunuh. Apabila mereka menghendaki, maka membalas dengan membunuhnya. Apabila mereka menghendaki, ambillah diyat, yaitu 30 ekor unta hika, 30 ekor unta jaza, dan 40 ekor unta halabah. Hasil perdamaian itu untuk mereka ahli waris. Demikian itu untuk menakutkan terhadap pembunuhan. Hadis riwayat Tirmizi. Qisas bagi pelaku pembunuhan merupakan hukuman yang layak dijatuhkan karena nyawa adalah milik Allah, sedangkan pemeliharaan nyawa adalah kewajiban manusia. Hukum qisas adalah alat untuk melindungi nyawa manusia dari kematian yang tidak dikehendakinya. Hukum qisas diberlakukan agar peristiwa pembunuhan tidak terjadi sehingga kelangsungan hidup dan akan terjamin dan terlindungi.
Yang kedua adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, pembunuhan tidak disengaja ini adalah pembunuhan yang tidak diniatkan untuk membunuh orang lain. Misalnya dikarenakan salah sasaran ataupun ketidakketahuan pelaku sehingga menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, pelaku pembunuhan ini tidak dikenakan hukuman kisos, akan tetapi dia diwajibkan membayar diat, yaitu membebaskan hamba sahaya serta membayarkan 100 ekor unta kepada keluarga korban. Yang ketiga adalah pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang tidak sengaja dan tidak menggunakan alat atau cara yang dapat membunuh seseorang. Nah, pembunuhan seperti ini contohnya adalah seorang memukul orang lain menggunakan lidi, akan tetapi orang yang dipukul tersebut ternyata mati. Nah, ini adalah pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti ini tidak diwajibkan dikisos, akan tetapi dia diwajibkan membayar diat. Pembunuhan yang kedua yaitu ada al-jarhu, yaitu mencederai, memotong ataupun mengurangi fungsi anggota tubuh orang lain tanpa menghilangkan nyawanya. Misalnya memotong tangan, mencongkel mata, memutus hidung ataupun telinga. Dengan demikian, al-jarhu yang berakibat dicepat dijatuhkannya hukuman kisos ada 3 macam. Yang pertama, melukai ataupun mencederai orang lain. Yang kedua, memotong anggota tubuh orang lain. Ketiga, menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Ketika seorang mencederai orang lain, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, dikarenakan dengan sengaja, yang kedua dikarenakan dengan tidak sengaja. Menurut ketentuan hukuman Islam, maka jarima kisos akan dijatuhkan kepada pelaku yang dengan sengaja. Bagi pelaku yang tidak disengaja, maka ia diwajibkan membayar diat. Selanjutnya, apa saja sih syarat pelaksanaan kisos? Nah, syarat pelaksanaan kisos yang pertama adalah semua wali keluarga korban yang berhak menuntut korban adalah mukallaf. Apabila yang berhak menuntut korban adalah orang gila ataupun anak kecil, maka hak penuntut tersebut tidak bisa diwakilkan oleh walinya. Sebab dalam kisos terdapat tujuan memuaskan keluarga korban dan pembalasan. Dengan demikian, pelaksanaan kisos wajib ditangguhkan. Misalnya dengan memenjarakan pelaku pembunuhan sehingga menunggu anak kecil tersebut dewasa, ataupun pada orang gila hanya dapat diwakilkan oleh walinya saja dengan memberikan pengampunan berupa memberikan diat, dikarenakan kita tidak tahu kapan orang gila tersebut sembuh ataupun kapan orang gila tersebut menjadi waras. Yang kedua, ada kesepakatan antara keluarga korban dengan pelaku pembunuhan dalam pelaksanaannya. Apabila dalam keluarga korban telah memaafkan pelaku, walaupun hanya 1 orang wali saja, maka gugur pula kisos tersebut kepada pelaku. Yang ketiga adalah aman dalam pelaksanaannya dari tindakan yang dianggap melampaui batas selain kepada pembunuhan. Nah, apabila kisos tersebut dianggap melampaui batas, maka kisos tersebut wajib dibatalkan. Misalnya kisos terhadap ibu hamil. Nah, kisos terhadap ibu hamil wajib ditunda hingga ibu tersebut melahirkan. Dikarenakan jika mengkisos ibu tersebut sedang hamil, maka akan mengakibatkan pembunuhan terhadap janinnya, sedangkan janin tersebut tidak bersalah. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita di negara Indonesia tidak menerapkan pemberlakuan hukuman kisos, dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum dan setiap perbuatan ataupun pelukaan, pembunuhan akan dikembalikan kepada hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baiklah, hanya itulah dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pengingat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.